cinta Bapa pada kita semua. Yeay! Syuting drama Kak Sofi dan Karyama ya? Oke Kak. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam udah dari kata. Besar-besar besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, aku mencintaimu. Yesus juru selamat, Yesus juru selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Sekali lagi ya, tapi kita dari awal. Dalam-dalam cintamu Bapa, putar lebih dalam dari apapun. Besar sekarang, besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, aku mencintaimu. Yesus juru selamat, juru selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Sekarang kita mau nyembah Tuhan Kak Sofi. Oke Kak. Sebelum kita mau masuk firman, kakak mau ajak adik-adik buat lebih sungguh-sungguh lagi masuk hadirat Tuhan. Yuk, adik-adik boleh duduk yang manis, sambil lipat tangannya boleh. Pokoknya adik-adik harus fokus ya, nyembah Tuhan. Yuk, kita mau nyanyikan lagu bukan dengan barang fana. Yuk adik-adik, kita mau menghayati bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib buat menebus dosa Karyama, Kak Sofi, adik-adik dan semua manusia. Katakan bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak adik-adik, bukan dengan emas perak.
Shalom adik-adik sekolah minggu yang luar biasa. Gak kerasa udah masuk bulan April aja ya. Masih semangat kan menjalani bulan ini? Masih dong ya. Nah, hari ini ketemu lagi dengan Kak Gunawan dan Kak Yuliana. Kakak udah semangat banget nih mau menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik jangan kalah semangat ya. Ayo, siapkan Alkitab, buku catatan, dan juga alat tulisnya ya. Oke deh, sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau kumpulkan kami lagi dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Kami mohon Tuhan, berkati kami, berkati adik-adik sekolah minggu. Sekarang, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar bisa mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mulai, kakak mau tanya nih. Posisi adik-adik itu sekarang sebagai apa sih? Sebagai balita kah? Bayi kah? Anak kecil kah? Atau kelas besar? Atau bahkan adik-adik di sini ada yang sudah mau remaja? Wah, tapi secara garis besar, adik-adik di sini anak-anak semua kan? Nah, hari ini kakak mau membahas hal yang sehubungan dengan anak-anak juga nih, adik-adik. Judulnya adalah Yesus memberkati anak-anak. Adik-adik, sekedar informasi nih, tema bulan ini yaitu ketulusan. Ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Ada 4 ayat nih. Kita baca bareng ya. Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangan atas mereka, ia memberkati mereka. Wah, Tuhan Yesus ternyata sayang banget ya sama anak kecil. Seperti ayat yang udah kita baca tadi adik-adik. Ceritanya Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan sambil memberitakan Injil. Lalu ada orang-orang atau papa mama yang membawa anak-anak mereka untuk diberkati Tuhan Yesus. Tapi murid-murid Yesus nggak suka dan ingin mengusir mereka. Bahkan murid-murid Yesus memarahi mereka. Tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Ia justru kembali memarahi murid-muridnya. Kata Tuhan Yesus, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Hayo adik-adik, tahu nggak kenapa Tuhan Yesus bilang begitu? Jawabannya ada di ayat selanjutnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Wah, ternyata anak kecil itu spesial di mata Tuhan loh. Tuhan bilang hati seperti anak kecil lah yang akan masuk ke kerajaan sorga. Tapi hati seorang anak kecil itu seperti gimana ya adik-adik? Anak kecil itu identik dengan yang namanya ketulusan. Bukan soal umur atau fisiknya ya adik-adik, tetapi lebih kepada hatinya. Biasanya apa yang mereka rasakan itu yang mereka ungkapkan. Bisa dibilang tidak ada malunya. Maksudnya mereka tidak malu buat ungkapin apa yang mereka rasakan.
Kalau adik-adik dikasih es krim, pasti langsung seneng kan? Mungkin adik-adik bisa langsung loncat-loncat karena seneng, ya enggak? Itulah hati seorang anak kecil. Atau contohnya adik. Hai adik-adik. Duh, udah jam berapa nih? Kok kalian belum datang sih? Katanya mau melayani bersama di sekolah minggu. Adik-adik ada yang tahu nggak kalian mau kemana? Mana di luar hujan, becek, terus banjir. Gimana nih? Sorry, aku telat. Soalnya tadi aku kejebak banjir tuh, lihat itu. Basah semua. Ya ampun, kasihan banget karyanya. Terus Maaf ya. kalau misalnya hujan, kok kalian masih datang ke sini sih? Begitupun juga kita adik-adik. Tulis itu artinya transparan, kayak gelas kaca adik-adik, dimana kalau dituang airnya itu kelihatan isinya. Sama dengan hidup kita. Hidup kita juga harus transparan, tidak ada yang kita sembunyikan. Entah itu menyembunyikan dosa, contohnya berbohong. Itu tidak boleh ya adik-adik. Mungkin mama, papa, atau kakak nggak tahu. Tetapi Tuhan Yesus tahu loh. Tulus juga berarti memberi tanpa pamrih. Seperti Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Tetapi Tuhan bilang kepada orang yang disembuhkannya untuk tidak memberitahukan hal itu kepada orang lain. Berarti Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit dengan tulus adik-adik. Ia tidak mau menuntut orang sakit itu bersaksi bahwa Tuhan menyembuhkannya. Sama seperti kita adik-adik, kalau kita membantu teman kita, jangan berharap balasan dari teman kita. Berkat itu akan datang sendiri kok, asalkan adik-adik memberi tanpa pamrih atau memberi dengan tulus. Ingat, kan ada lagunya, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itu, jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, itu dia adik-adik. Lalu apa yang akan terjadi di saat kita memiliki sikap seperti anak kecil? Tuhan Yesus akan memberkati adik-adik. Seperti ayat yang tadi kita baca. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Ayat 16. Haleluya! Ternyata Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik loh. Kakak percaya adik-adik sudah diberkati melimpah-limpah hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin gak adik-adik? Amin ya. Oke, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Sebelum kita ke ayat hafalan, kita bersatu dalam doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan bisa menjadi anak-anak Tuhan yang sangat Engkau kasihi. Biarlah Tuhan kami bisa lebih lagi menjadi anak yang tulus, mengasihi sesama seperti Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Mampukan kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak kecil-Mu, anak-anak sekolah minggu-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka bisa senantiasa tulus dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Gimana adik-adik? Cerita firman Tuhannya luar biasa banget kan? Nah, sekarang yuk kita sama-sama menghafal ayat hafalan sepanjang bulan ini dengan tema ketulusan. Pastinya adik-adik di rumah sudah pada hafal kan? Mazmur 25 ayat 21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Terima kasih adik-adik sudah taat dan setia mengikuti ibadah sekolah minggu online dari awal sampai akhir.
Dan terima kasih juga untuk Mama dan Papa yang sudah setia mendampingi adik-adik. Untuk Mama dan Papa yang rindu memberikan persembahan, dapat transfer melalui rekening berikut ini. Dan untuk adik-adik di rumah, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggunya, yuk kita sama-sama menerima doa berkat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Nah, persiapkan hati kalian, kita mau menerima berkat dari Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu, arahkanlah hati dan pikiranmu, terimalah anugerah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati dan yang telah percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.